Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Hari ini Selasa 26 Maret tahun 2024 teman-teman. Nah, ini kami setelah habis ya menjalankan ibadah sahur. Ini lagi menunggu adzan subuh kemudian sholat subuh teman-teman. Oke teman-teman, bagi yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa, selamat, Anda masih bisa bertemu, ya kita masih bisa bertemu dengan bulan yang penuh berkah ini. Perbanyak amal ibadah, insya Allah ya, insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, ya temanya pagi ini adalah pentingnya unsur hara dan mikroba bagi tanaman durian kita. Ya, banyak di antara kita teman-teman ya, kalau kita mau jujur itu yang tidak banyak yang belum mengerti bahwa untuk bisa tumbuh dan berkembang itu tanaman durian itu memerlukan yang namanya makanan. Nah, makanannya apa? Nah, makanannya kita sering menyebutnya dengan sebutan nutrisi. Nah, nutrisi apa aja yang diperlukan oleh tanaman durian kita agar bisa tumbuh dan berkembang? Nah, ini banyak yang nggak tahu. Ya, banyak yang belum tahu. Ya, banyak sekali yang belum tahu. Sehingga yang terjadi tanaman duriannya tidak bisa tumbuh dan berkembang. Ya, yang sering terjadi seperti itu. Nah, sebenarnya ya nutrisi ini sering kami bahas berulang-ulang, tetapi ya masih juga banyak yang bertanya, ya banyak yang merasa kecewa dengan pertumbuhan tanamannya. Nah, nutrisi atau unsur hara yang dibutuhkan tanaman itu biasa kita sebut dengan hara esensial. Kenapa disebut hara esensial? Karena apa? Keberadaannya tidak bisa digantikan oleh unsur hara yang lain. Artinya apa? Harus ada. Dibagi menjadi 3 kelompok, teman-teman. Ya, yang pertama adalah hara makro. Nah, hara makro itu apa saja? Hara makro itu ada nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah, kenapa disebut makro? Karena apa? Dibutuhkan dalam jumlah banyak. Ya, dibutuhkan dalam jumlah banyak. Karena itu disebut makro dan makro primer. Ya. Kemudian yang kedua adalah hara makro sekunder. Kebutuhannya lumayan banyak, teman-teman. Nah, apa saja yang masuk hara makro sekunder? Di situ ada kalsium, bukan kalium ya, ini beda. Kalsium itu rumus kimianya Ca, kalau kalium itu K. Ya, kalium ada pada hara primer. Ya, kemudian setelah kalsium ada magnesium. Ya, ada magnesium. Kemudian ada yang terakhir adalah hara makro sekunder adalah sulfur, simbolnya S, sulfur. Jadi makro sekunder ada 3, makro primer ada 3. Ya, kemudian ada hara mikro. Kenapa disebut mikro? Ya, karena dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Ya, seperti apa yang masuk hara mikro? Yang pertama adalah zinc dengan simbol Zn, zinc. Kemudian yang kedua adalah kuper atau tembaga dengan simbol Cu. Ya, kemudian ada mangan dengan simbol Fn. Kemudian ada zat besi Fe, ferrum. Ya. Kemudian ada molybdenum.
ya, simbolnya MO. Ya, kemudian ada klor, simbolnya Cl. Jadi ya, ada Cl, ya, kemudian ada molybdenum, kemudian ada zat besi, kemudian ada tembaga, ya, kemudian ada mangan, kemudian ada boron, ya, hampir lupa. Jadi ada, ya, yang pertama, ya, kemudian boron, zat besi, zinc, mangan, ya, kemudian ada molybdenum, kemudian ada klor, ya. Ada 7 unsur hara mikro yang diperlukan oleh tanaman kita. Jadi secara global ada 13 unsur hara yang harus tersedia oleh tanaman untuk siap untuk diurai, kemudian diserap oleh akar, dijadikan makanan, ya. Ada 13. Kemudian ada juga yang tidak esensial tetapi perannya cukup besar, teman-teman. Ya, seperti silika, kobalt, macam-macam, banyak jumlahnya. Tapi tidak esensial, keberadaannya tidak mutlak. Tetapi kalau ada, ya, kalau ada itu jauh lebih baik. Nah, setelah, ya, semua hara itu tersedia, sebenarnya perlu teman-teman ketahui, di dalam tanah itu sendiri, kemudian itu sudah kaya mineral, ya, kaya unsur hara. Tetapi, ya, kalau diambil terus, ya, tanpa diisi, ya lama-lama habis. Seperti ini, diibaratkan gini, tabungan, ya, kita punya tabungan di bank tapi diambil terus, tidak pernah diisi, lama-lama juga habis. Karena itu kita sebagai manusia yang memanfaatkan tumbuhan itu, hasil dari tumbuhan itu kita manfaatkan dengan baik, maka kita sudah sepantasnya memberikan ganti dengan cara, ya, memberikan nutrisi dari luar. Apa yang sudah kita ambil harus kita kembalikan lagi sebagian supaya tanaman ini bisa tetap tumbuh dan berkembang sehingga kita tetap mendapatkan hasil yang baik. Nah, teman-teman perlu ketahui juga, ya, ini cerita, coba teman-teman juga bandingkan. 4 tahun lalu ketika kami berkunjung ke suatu tempat, di sana ada durian hutan di daerah Sarongan yang tidak, ya, jaraknya kurang lebih dari sini hampir 1 jam, teman-teman. Itu 4 tahun lalu itu buahnya masih gede-gede, teman-teman. Masih gede-gede dan itu tebal. Ya, dagingnya lumayan tebal, rasanya enak. Tetapi tahun ini adalah panen raya. Setelah hampir 2 tahun, 3 tahun itu, ya, panen tapi tidak banyak. Panen raya yang terjadi itu sekarang ukuran buahnya itu kalau kita bandingkan dengan 4-5 tahun lalu itu sepertiganya. Ya. Kemudian dagingnya sangat tipis. Ini kenapa terjadi? Kebanyakan masyarakat akan menyalahkan iklim. Ya, memang sekarang cuacanya tidak bagus. Oh ya, ada juga rasanya lebih manis dulu. Ya, lebih manis dulu. Nah, ini mereka masyarakat itu pasrah aja. Ya, diambil terus ini hasilnya. Tanpa pernah diisi lagi dari luar. Akibatnya apa? Akibatnya yaitu tadi, buahnya semakin kecil, ya. Kemudian dagingnya itu tipis, kemudian rasanya kurang manis. Nah, inilah salah satu bukti bahwa kalau kita ambil hasil
ya, supaya ke depan ya tanaman ini bisa memberikan hasil atau produktivitas yang sama, maka ya harus kita berikan nutrisi tadi. Nah, setelah semua nutrisi tadi diberikan, apakah sudah selesai? Belum. Belum, teman-teman. Jadi nutrisi itu ketika kita berikan, itu bukan seperti makanan siap saji. Ya, bukan seperti makanan saji. Ada diperlukan peranan lain yang bisa mengurai nutrisi itu sehingga menjadi makanan siap saji yang siap untuk diserap oleh akar. Ya. Apa yang memiliki peranan besar itu adalah mikroba atau bakteri yang hidup di dalam tanah. Ya. Mikroba atau bakteri ini ya tugasnya adalah yang mengurai bahan baku makanan tadi sehingga menjadi makanan siap saji bagi tanaman. Ya, sudah kita berikan nutrisi banyak dan lain sebagainya, tetapi kalau tidak ada mikroba yang bekerja dengan baik, maka tiada guna. Nah, mikroba ini bisa bekerja dengan baik ya bila apa? pH tanah dalam keadaan baik. Nah, pH yang tanah yang dalam keadaan baik itu range-nya ya 6,2 sampai 7. Nah, karena itu kita juga sebagai pekebun, teman-teman, harus rajin ya. Rajin mengontrol pH tanah. Ya, harus selalu dicek. Ya, jangan sampai pH rendah kita nggak pernah tahu, sehingga ketika kita berikan makanan sebanyak apapun tidak bisa diurai oleh yang namanya mikroba tadi, teman. Jadi mikroba ini akan bekerja dengan baik ya bila pH tanahnya dalam keadaan baik, yaitu range-nya 6,2 sampai 7. Tuh, teman-teman. Nah, di tempat kami kami tahu, teman-teman, bahwa mikroba di dalam tanah itu sebenarnya ada dan itu bisa mati kalau kita tidak memberikan makanan. Nah, makanannya apa? Makanannya adalah berupa molase atau tetes tebu. Nah, di tempat kami kami menggunakan mikroba itu namanya EM12. Sering kami sudah bahas dan masalah hasil teman-teman bisa lihat sendiri. Ya, tidak perlu diceritakan. Ya, oke teman-teman, itulah ya. Jadi bahasan pagi ini adalah pentingnya nutrisi dan mikroba bagi tanaman kita. Ya, semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.